Kita masuk ke customization tool yang berikutnya, yaitu user defined field dan user defined table. Nah, tujuannya adalah jadi customization tool ini adalah kita bisa menambah field dan table objek di dalam SAP Business One, ya. Meskipun kalau kita lihat ya, field yang dikasih oleh SAP Business One sudah cukup banyak ya, sudah cukup lengkap, ya. Tapi somehow, someway kita pasti dirasa perlu untuk bisa menambahkan additional information atau additional field ya di dalam SAP Business One. Karena pada saat kita implementasi pasti ada aja field-field yang dirasa nggak cocok atau nggak ada di dalam SAP Business One. Jadi kita mau tidak mau harus bisa menambah field bahkan table ke dalam SAP Business One itu sendiri. Ya. Nah, di sini diambil contoh. Bisnis skenario-nya atau studi kasusnya adalah kita diminta untuk menambahkan status ya, level dari masing-masing customer, yaitu gold, silver, dan bronze. Jadi masing-masing level customer nih punya level nih. Kalau dia gold mungkin ada privilege khusus, kalau dia silver ada privilege khusus dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, informasi seperti ini ada nggak di standar SAP Business One? Nggak ada kan? Nah, itu kita bisa tambahkan pakai user defined field. Ya. Lalu dikatakan di sini the salesperson need to record the customer preferred delivery time when processing a sales order. Nah, pertanyaan saya juga sama. Untuk delivery time, ada nggak di dalam SAP Business One? Nggak ada kan? Yang ada apa? Delivery date. Delivery time nggak pernah ada. Nah, bisa nggak kita tambahin? Bisa, yaitu pakai user defined field. Oke, pertama-tama bagaimana mengakses menu untuk bisa menambahkan atau memanage user defined field, yaitu adanya di menu tool, customization tool, user defined field management. Nah, di sini tinggal kita pilihin, kita mau nambahkan field di objek apa. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini mau nambahkan fieldnya di objek apa, apakah di master data, di marketing dokumen, di production, di accounting, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tentukan dulu. Kita mau tambahkannya di level header atau di level row. Ya, kalau di level header, dia akan muncul kotak kecil lagi, kayak Windows kecil lagi di sebelah kanannya. Mau di kanan, mau di bawah, mau di kiri, ini bisa diatur menggunakan tombol yang di sini. Ya, tapi by default dia ke kanan dulu. Nah, kenapa Pak kalau nambah field kok nggak langsung nambah aja ke layarnya, ke screen-nya? Ya, kalau sedikit mungkin nggak masalah, tapi kalau sudah banyak akan menjadi masalah. Layar kita akan penuh, ya kan? Nah, sebetulnya di versi 92 itu bisa namanya setting UI template. Jadi kita bisa menambahkan UDF langsung ke layar dari objek tersebut. Misalnya di layar dari sales order ya, objek sales order. Kita bisa tambahin UDF ke dalam sini. Nggak harus di sebelah kanan. Tapi di versi 90 itu belum bisa. Ya. Nah, kalau untuk di baris nggak ada masalah, dia langsung nambah ke baris. Tinggal masalah kolomnya aja, kolomnya ada di mana. Ya, kita bisa atur juga kolomnya menggunakan form setting. Ya, kolomnya jangan di sebelah total Pak, maunya di agak depan, boleh. Ya, tinggal pindahin di form setting, pindahin supaya posisi kolomnya jangan di terakhir tapi di kolom nomor 2 misalnya. Ya. Ya, jadi nanti dia akan muncul additional windows. Nah, kalau kita sudah bikin UDF tapi nggak muncul, berarti kita belum aktifkan additional windows-nya. Cara mengaktifkannya dengan menekan tombol View, lalu pilih User Defined Field. Atau shortcutnya Ctrl-Shift-U. Ya, jadi ada dua cara, Ctrl-Shift-U atau masuk ke menu View, pilih User Defined Field. Maka kotak additional windows ini akan muncul. Oke, di sini saya sebelum berikutnya, di sini ada tambahan nih. UDF Edit to the Header of the marketing document itu akan available di semua marketing dokumen. Nah, jadi Anda jangan kaget ya. Kalau Anda menambahkan UDF di sales order, itu muncul juga di delivery. Muncul juga di PO. Muncul juga di AP invoice. Kenapa? Karena mereka masing dalam kelompok marketing dokumen. Ada plus minusnya juga. Ya. Plusnya, karena kan dokumen kita kan marketing dokumen kita kan semua nyambung. Jadi kalau kita menambahkan suatu informasi di suatu objek, misalnya sales order, itu kan wajib juga muncul di delivery. Ya, itu plusnya ya. Minusnya akan jadi nggak numpuk, gabung semua. Ini UDF untuk siapa? UDF untuk PO, UDF untuk SO,
UDF untuk up invoice. Nah, untuk kelemahan nomor 2 ini, ya, ini nih ada solusinya. Nanti kita bisa mengkategorikan UDF kita supaya nggak berantakan. Kenapa? Karena UDF muncul di semua marketing dokumen. Kalau kita buatnya di marketing dokumen. Ya. Nah, kalau di row nggak ada masalah. Ya. Ini tinggal masalah main form setting aja. Untuk dia mau nampil atau nggak tampil, sama posisi kolomnya ada di mana. Nah, properties of the user defined field. Nah, ini karakteristiknya Anda perlu tahu nih. Ya, yang pertama UDF edit to the object table and have prefix U underscore. Jadi dia langsung ditambahkan ke objeknya, misalnya ke table mana, ya. Dan selalu diawali dengan U underscore. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membedakan ini field buatan kita atau field ini buatan SAP, ya. Jadi udah langsung dikasih kode nih, kasih prefix U underscore. Jadi kita sekilas aja lihat udah tahu, oh ini buatan kita, buatan user, bukan buatan SAP. UDF retain during upgrade and can be copied to new company. Jadi meskipun kita upgrade SAP-nya, ya, kita pakai copy to, semua UDF itu ke bawah. Oke. New field is added to all document instant, including record already saved in the database. Jadi meskipun kita bikin UDF-nya mungkin belakangan ya, setelah go live, itu nanti tetap UDF-nya nempel ke semua dokumen yang sebelumnya. Tinggal masalahnya isinya aja kita atur mau seperti apa. Ya. Lalu UDF function as normal field and can be used in query and report. Nah, meskipun UDF adalah buatan kita, itu dia sebetulnya acting as a normal field. Ya. Bisa kita tarik datanya pakai query dan bisa tampilkan datanya di dalam report. Jadi udah tidak bisa membedakan lagi mana field asli, mana field gadungan. Semua fungsinya sama. Lalu juga yang paling penting, UDF itu kita bisa import juga loh menggunakan data transfer workbench. Ya, jadi misalnya nih, pada saat kita mau data migrasi, ternyata data dari customer kita itu banyak field-field yang nggak ada di SAP. Nah, itu gimana solusinya? Berarti kan kita bikinin dulu UDF-nya, baru nanti kita import bersama-sama menggunakan DTW. Jadi semua informasinya akan bisa masuk semua. Ya. Oke, nah nanti pada saat Anda membuat atau menambah UDF, sebaiknya semua user sedang logout. Ya, pastikan tidak ada user yang sedang login di dalam SAP kecuali kita sebagai manajer. Ya. Kenapa? Karena nanti biasanya akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya. Kalau ada user yang lagi login, kelihatan tuh usernya apa saja. Nah, user kita juga akan kelihatan. Tapi kalau itu user kita, ignore aja, nggak ada masalah. Ya. Kenapa harus begini? Harus diminta user logout supaya tidak terjadi integration error. Ya, jadi database-nya korup atau apa. Sebaiknya user-user yang sedang login, apalagi sedang transaksi, itu keluar dulu. Kenapa? Karena kan kita akan menyisipkan atau menambahkan field ke dalam table. Takutnya terjadi kerusakan atau korup. Ya. Oke, pertanyaannya, oke Pak, kita bisa nambah field Pak ya ke dalam SAP. Bagus dong, bagus. Pertanyaannya, tipe data yang seperti apa Pak yang kita bisa tambahkan ke dalam SAP? Nah, di sini jawabannya. Kalau Anda perhatikan, hampir semua tipe data bisa kita tambahkan ke dalam SAP. Contohnya, semua tipe-tipe data yang tipenya adalah alfanumerik. Bisa. Alfanumerik itu adalah gabungan angka dan huruf dan spesial karakter. Ya. Yang bentuknya reguler, maksimum lengthnya 254 karakter. Berbentuk alamat, berbentuk telepon, berbentuk teks juga ada. Ya. Ada numerik, ada date time, ada unit dan total, ada hyperlink, bisa gambar juga bisa. Ya. Image pun bisa. Hyperlink, HTTP juga bisa. Ya. Hampir semua tipe data bisa kita tambahkan ke dalam UDF. Oke. Nah, kalau dalam bentuk dropdown Pak, seperti yang tadi soal yang pertama tuh, studi kasus kan diminta menambahkan status level dari customer, yaitu gold, silver, dan bronze. Nah, itu kalau kita diminta nambahkan itu, kita mungkin kepikirannya adalah field text biasa. Hanya kita harus ketik gold, kita ketik silver. Nah, itu kan kemungkinan human error-nya tinggi sekali. Ya. Kalau memang statusnya hanya itu saja, kenapa nggak kita bikin drop down? Yang mana nanti user tinggal pilih aja. Nah, ini kan akan menghindari user error.
Ya kalau gold, kalau ketiknya goldnya benar, kalau G-nya huruf kecil, yang satu huruf besar, yang satu gold, yang satu geld, ya. Bronze, bronze-nya pakai S, nggak pakai Z, nah kan jadi masalah, ya kan? Nah kalau memang sudah pre-define seperti ini, kenapa nggak kita bikinin semacam drop down? Nah nanti cara bikinnya kurang lebih seperti ini, nanti saya akan demokan. Oke, ini namanya selection list, ya, atau set valid value lah kalau di SAP bahasanya, ya. Nah, kalau kita sudah pilih drop down, tentunya kan ada yang defaultnya. Defaultnya yang mana nih? Ya. Nah, apa nih yang maksud default? Jadi misalnya kalau seandainya saya bikin customer baru, Pak. Nah, customer baru levelnya apa? Nah, dia nanti muncul yang default, yaitu yang nomor 3, yaitu bronze. Karena kalau customer baru kan nggak mungkin langsung jadi gold, ya kan? Gold itu kan pasti ada prosesnya. Entah pembeliannya banyak, sering beli, sudah mencapai angka tertentu, baru levelnya kita naikin. Tapi kalau customer baru, defaultnya levelnya adalah bronze. Nah, itu kita bisa pilih di set default value for field. Ya, kita pilih yang nomor 3. Nah, field juga kita bisa set sebagai mandatory. Jadi misalnya kita tambah ini delivery time, ya, ini soal nomor 2 ya. Studi kasus nomor 2. Kan tadi diminta menambahkan delivery time. Nah, saya mau user itu nggak pakai nggak mau ada istilah kelupaan. Pak lupa Pak masukin datanya Pak. Nah, kita bisa set field tersebut sebagai mandatory supaya nggak ada istilah kelupaan. Nah, kalau suatu UDF kita sudah set sebagai mandatory, kalau user kelupaan input nanti SAP-nya akan marah kalau kita add. Ya, dia akan bilang field ini harus di input. Oke. Oke, berikutnya ini kalau seandainya kita sudah bikin UDF nih, lalu kita copy to. Ya, misalnya kan sales order kita copy to ke delivery. Ini UDF-nya ke copy nggak? Ya, nggak usah khawatir, ini juga ke copy ke bawah. Makanya tadi dikatakan sebetulnya semua UDF yang kita buat di marketing dokumen itu muncul semua di marketing dokumen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini. Untuk supaya pada saat kita copy itu dia tetap ke bawah. Ya. Nah, tinggal kita nanti bikinin kategorinya aja, kita kelompokkan supaya dia tidak nyampur dari suatu dokumen dengan dokumen yang lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, yaitu untuk bikin setting, bikin kategori. Nah, itu dimasuk ke dalam topik managing multiple UDF in a document, ya kan? Karena kalau kita sudah UDF-nya terlalu banyak, itu kan pusing ya. Ini UDF milik siapa? Kapan kita isinya? Karena kan masing-masing UDF kan kepentingannya beda-beda. Ya mungkin ini adalah UDF pada saat kita bikin sales order. Tapi pada saat bikin delivery, UDF ini kan nggak kepake. Kita pakai UDF yang lain. Nah, kita bisa kelompokkan dengan cara menekan Ctrl Shift B, ya, lalu masuk ke setting. Nanti kita kategorikan. Oh, field ini muncul hanya untuk kategori A. Field ini hanya muncul di kategori B. Field ini hanya muncul di kategori C, dan seterusnya. Nah, jadi sehingga nanti pada saat kita buka ke spesifik dokumen, hanya field yang sesuai dengan kategori dia yang muncul. Ya. Untuk kategori yang lain tidak akan muncul. Nah, itu gunanya kita menggunakan UDF kategori. Ya, caranya tekan Ctrl Shift B atau masuk ke Tool, Customization Tool, lalu pilih Setting. Nah, nanti ini kita akan demokan semua. Oke. Nah, ini kategorinya kita mainnya di sini. Ya, kita tinggal drop down aja. Jadi pertama-tama kita pilih dulu, oh saya ini masuk kategori apa, fieldnya apa aja. Baru nanti kita setting di sini, tentunya nanti akan muncul di sini. Jadi ada kategori selection di sininya. Oke, berikut saya akan mendemonstrasikan untuk topik user defined field dan user defined table. Ya, user defined field dan user table itu ada di mana? Semua menunya untuk customization tool ada di sini ya, menu tool, lalu customization tool. Nah, kalau untuk user defined field atau UDF itu kita pilih ke user defined field management. Adanya di sini, tinggal klik di sini. Oke. Nah, di sini ada kelompok kategorinya. Kita mau menambahkan field di area mana, di objek mana. Nah, kalau kita refer ke slide, tadi dikatakan minta menambahkan status level untuk masing-masing customer. Nah, perhatikan, kita sudah tahu, oh kita akan menambahkan objek master data. Nah, master data, kita klik di master data. Master data kan banyak, ya kan? Mau master data yang mana nih? Tadi dikatakan status atau level dari customer, berarti kan itu adalah business partner. Kita cari business partner. Master data, business partner. Nah, ini business partner ada di sini. Oke. Lalu ditanya lagi,
Mau di address, contact person, atau di business partnernya? Masternya Pak. Oke. Ini saya hapus dulu, saya udah pernah bikin ya. Jadi tinggal kita klik di business partnernya. Jadi bisnis partner pun ada pilihan nih, kita mau di objek yang mana. Karena memang kita mau menambahkan levelnya adalah di level bisnis partner, maka kita klik di bisnis partner. Nah, kalau blank seperti ini, artinya belum pernah ada user defined field di dalam objek bisnis partner tersebut. Nah, untuk penambahkannya kita tinggal klik, lalu kita pilih tombol add yang ada di sini. Nah, kita tinggal kasih nama user defined field-nya apa? Katakan tadi level. Ya. Nama deskripsinya apa? Level of customer. Nah, tipe datanya apa? Nah, untuk menentukan tipe data kita clever lagi. Tadi isinya apa? Ada gold, bronze, ada silver. Berarti kan cuma alfanumerik. Ya. Panjangnya berapa? 10 cukup. Bronze, silver paling panjang 6, 10 cukup. Ya. Nah, tadi maunya apa? Drop down ya supaya tidak salah pilih. Ya. Nah, untuk drop down, untuk structure-nya kita pilih yang regular aja, karena ini berupa hanya kata-kata biasa aja. Nah, validation-nya, ini mungkin layar kita agak berbeda dengan Anda yang versi 9, tapi kurang lebih sama ya. Tinggal Anda pilih adalah valid value. Ya. Mungkin di tempat Anda set valid value. Ya. Pada saat saya pilih valid value, nanti akan seperti ini. Nah, kita tinggal tekan tombol new, kita pasangkan 01 adalah gold, new lagi. 02 adalah silver, new lagi. 03 adalah bronze. Selesai. Nah, Anda mau set default value to field-nya nggak? Ada Pak, karena kalau untuk customer baru, dia harusnya masuknya bukan gold, tapi bronze. Maka saya pilih 3. Mandatory nggak? Kalau sudah drop down, sudah ada di default value, maka mandatory nggak menjadi penting lagi. Ya. Kalau sudah, kita langsung tekan tombol add. Nah, di sini muncul warning bahwa ini kita akan merubah structure dari database kita. Ya, pastikan tidak ada user yang sedang login. Jadi kalau Anda ingin membuat user defined field, sebaiknya dilakukan setelah para user itu keluar, logout. Ya, supaya tidak ada kemungkinan database structure-nya rusak. Nah, kalau sudah saya jawab yes. Selesai, maka akan muncul di sini. Nah, ini artinya UDF kita sudah jadi di business partner, ya, di objek business partner. Nah, sekarang untuk ngeceknya bagaimana? Oke, kita tutup dulu. Kita coba masuk ke business partner. Business partner master data. Nah, mana UDF-nya? Ya, coba kita last data. Mana Pak UDF-nya kok nggak muncul? Nah, jangan panik dulu. Pastikan view user defined field-nya aktif, ya. Atau shortcutnya adalah Ctrl+Shift+U. Tekan di sini. Nah, itu dia muncul. Level of customer. Kita drop down aja. Gold, silver, bronze. Nah, ini yang disebut dengan valid value UDF yang tipenya adalah valid value. Jadi drop down. Kenapa drop down? Supaya tidak salah pilih atau salah ketik. Karena kalau kita cuma isi sebagai text field biasa, kemungkinan salah ketik kan bisa terjadi. Ya. Nah, tadi yang set default valid value maksudnya apa Pak? Nah, kalau saya tekan tombol new, dia langsung pilihnya 3, yaitu bronze. Ya, itu maksudnya set default value. Default valid value. Oke. Nah, itu adalah cara membuat user defined field di master data yang dalam bentuk valid value. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua apa? Diminta menambahkan delivery time di marketing dokumen. Betul ya? Berarti caranya bagaimana? Kita masuk ke tool, customization tool, lalu kita pilih user defined field management. Nah, sekarang dari objek ini kita pilih objek yang mana? Ya, yang pastinya adalah marketing dokumen. Nah, maunya di title atau di header. Ini ada title, ada row. Sorry, title atau row, bukan header ya. Header itu adalah title. Mau di title atau di row. Ya. Maunya di row, Pak. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya udah pernah bikin.
Kenapa di row? Kenapa nggak di title aja? Saya maunya Pak, masing-masing barang itu bisa jadi datangnya tuh jamnya berbeda Pak. Jadi saya mau jam delivery time-nya itu adanya di level baris per barang. Bisa jadi masing-masing barang delivery time-nya beda-beda. Oke, berarti saya pilih row. Oke, lalu saya tekan tombol add seperti biasa. Oke, nah silakan kasih title. Title-nya misalnya di time, delivery time. Oke, description-nya delivery time. Nah, tipe datanya apa? Nah, hati-hati, ini adalah masalah jam. Jam itu berarti tipe datanya apa? Yaitu date atau time. Nah, starternya hour. Validation-nya nggak usah. Ya. Ini mandatory nggak? Mandatory Pak. Mau set default value nggak? Silakan set Pak. Jadi kalau nggak diisi, dia default value 000, jam 9 pagi. Nah kalau udah set default value, sebetulnya mandatory udah nggak menjadi penting lagi. Ya karena nanti by default langsung diisiin jam 9. Atau jam 9 terlalu pagi ya, mungkin jam 10 kali ya. Oke. Nah ini cara untuk menambahkan user defined field untuk delivery time yang di soal nomor 2 tadi. Oke, kalau sudah saya add. Sama muncul warning mengatakan bahwa penambahan user defined field akan merubah struktur database kita. Pastikan semua user sedang logout. Kalau sudah saya jawab yes. Selesai, muncul delivery time. Oke, sekarang kita tes. Ya. Tadi di marketing dokumen, delivery time biasanya di sales order atau delivery. Ya. Sekarang kita coba lihat, ada nggak user defined field kita? Di header, view, user defined field. Header juga nggak ada Pak. Kategori, all kategori, nggak ada juga. Ingat tadi delivery time kita tambahkannya di row. Nah, berarti adanya di sini. Coba kita geser ke kanan. Nah, ini delivery time ada. Ya. Jadi kalau di baris, kita nggak usah munculin additional windows lagi, dia langsung muncul di sini. Dan perhatikan default value-nya adalah 10. Oke. Pak, kolomnya nggak mau di situ Pak, kolomnya mau dipindahin. Oke, tekan form setting, table format, scroll ke bawah, cari delivery time. Mana ke dia? Udah kelewatan nggak? Sebelah COGS ya, best price. Oke. Delivery quantity, unit price, discount, delivery date, product line, committed, gross profit, price source. Mana delivery time saya? Nah ini dia delivery time. Oke. Cara mindahinnya bagaimana? Tinggal Anda klik sampai muncul kotak, Anda bawa ke atas. Ini memang pekerjaannya agak sedikit ini ya. Ini nggak bisa geser juga, jadi mesti dikit-dikit gitu ya. Sebetulnya dia bisa scroll, tapi kadang mesti dapat momen yang tepat. Saya scroll, mau scroll. Oke. Nah kita yang scroll. Jadi cara mindahinnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi Anda tinggal Anda pindahin ke tempat yang Anda inginkan. Oke, kalau sudah Anda oke, maka dia akan pindah kolomnya. Ya. Nah, itu cara mindahin si delivery time. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, berikutnya masalah kategori. Ya, kategori untuk user defined field. Ini contohnya saya sudah punya lumayan banyak nih. Untuk user defined field untuk marketing dokumen yang letaknya ada di header. Ya, kalau di header kan dia munculnya ada additional windows ya. Mau di kanan, mau di bawah. Ya, di bawahnya ada di bawah nih. Ya, coba saya kecilin. Nah, adanya di bawah atau mau di kiri.
Ya, tinggal pindah-pindahin aja sesuai dengan ininya. Ya, kebutuhan. Biasa sih di kanan ya. Oke, nah karena user defined field saya sudah banyak, sementara kan user defined ini belum tentu dipakai untuk marketing dokumen yang ini, yaitu sales order. Ya, nah Anda bisa membuat yang namanya kategori. Jadi kalau untuk sales order, munculkanlah hanya untuk user defined field yang untuk sales order. Kalau untuk delivery, munculkanlah yang delivery. Jadi supaya tidak muncul terlalu banyak dan terlalu pusing. Nah, cara bikinnya bagaimana? Cara membuat kategori dan memasukkannya ke kategori tersebut. Nah, Anda tekan tool, lalu customization tool, Anda pilih setting. Nah, di sini tinggal Anda bikin. Kalau Anda mau bikin kategori baru, silakan define new, ya. Nah, kalau sudah, baru Anda pindah-pindahin. Oh, ini saya masuk ke kategori mana? Ini masuk ke kategori mana? Ini masuk ke kategori mana? Misalnya nih, yang general ini saya mau pindahkan ke sales order misalnya. Lalu yang bajai saya juga mau muncul di sales order. Lalu saya oke. Kalau sudah, maka akan muncul. Ya. Begitu juga kalau di delivery. Misalnya pada saat delivery, nah ini kan masih defaultnya kan general, saya ganti ke delivery saja. Nah delivery nggak ada nih, coba saya setting lagi, saya pindahin beberapa ke delivery. Misalnya yang ini di delivery, lalu yang ini di delivery, lalu yang ini di delivery. Oke, maka dia akan muncul. Nah kalau kita tutup, ya lalu kita buka lagi, dia akan sudah nempel yang tadi. Nah ini dia ya. Jadi itu cara mengelompokkan atau membuat kategori untuk user defined field terhadap suatu dokumen. Jadi dokumennya bukan hanya masalah di penjualan, di pembelian juga bisa. Anda bisa set kategorinya. Sama aja cara settingnya. Oke, nah itu untuk memanage multiple user defined field. Ya, karena kalau sudah terlalu banyak itu akan bikin pusing kepala. Ya, karena belum tentu semua UDF tersebut dipakai di dokumen tersebut. Jadi sebaiknya kita kelola dengan baik, kita maintain dengan baik supaya tidak terlalu banyak muncul user defined field. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk user defined field? Oke, berikutnya adalah user defined table. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bisa menambah field ya. Jadi menambah field ini menjadi vital karena somehow kita kalau implementasi ada aja informasi tambahan yang tidak ada atau tidak di-provide oleh SAP. Karena memang masing-masing industri kan kebutuhannya beda-beda ya. Jadi memang SAP telah memberikan keleluasaan buat kita untuk menambahkan informasi sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya, jenisnya pun apa saja. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan dari customer ya. Nah, kalau kemarin kan kita belajar field ya. Field itu kan hanya secuil atau sekecil informasi. Nah, sebetulnya kita juga bisa menambahkan tables. Ya, tables itu adalah kumpulan dari record-record, sedangkan record itu adalah kumpulan dari field-field ya. Field itu kalau digabung disimpan dalam suatu database ya. Dia kan harus membentuk record dulu, baris ya. Lalu nanti membentuk table. Nah, table itu nanti menyusun database. Jadi kita juga bisa menambahkan tables. Ya, tables itu informasi yang lebih banyak, lebih lengkap. Ya, sama seperti table yang sudah kita pelajari kemarin pada saat kita melakukan query. Ya, kita kan bisa melakukan query terhadap transaksi yang ada di table sales order. Ya, nama tablenya ORDR. Ya. Itu kan namanya table ya, satu table tempat menyimpan informasi data mengenai suatu transaksi. Nah, kita pun bisa atau diperbolehkan oleh SAP menambahkan tables. Caranya ada di mana? Ada di tools, customization tool, user defined table setup. Kalau kemarin kan user defined field management. Okay. User defined table atau biasa kita sebut UDT, store additional related set of data. Ya, jadi table itu set of data ya. User table have a prefix add. Nah, ini Anda saya nggak tahu nih nyebutnya apa. Kalau saya nyebutnya akeong ya, karena A-nya bentuknya kayak keong. Tapi sebetulnya kalau bahasa Inggris ini adalah add ya. Nah, kalau kemarin kita user defined field itu kan dikasih prefixnya apa?
.u underscore ya. Kalau table kita dikasih prefix namanya akeong atau add ya. Jadi yang membedakan kalau ini adalah table buatan kita, bukan table bawaan dari SAP. Nah, semua informasi tentang table-table itu sebetulnya disimpan di OUTB. Jadi kalau kita pun pengen melihat ada nggak table kita, itu kita baca aja ke table OUTB ya. Jadi information table disimpan dalam sebuah table ya. Namanya OUTB. Option to copy UDT when creating new company. Ya, sebetulnya UDT, UDF, UDV, UDO, sebelah ada satu lagi UDO, cuman UDO agak sedikit technical. Saya khawatir akan terjadi kekacauan ya dalam dunia persilatan. Jadi itu saya take out. Jadi saya cuma sebatas sampai UDV nanti ya. Nah, jadi sebetulnya pada saat kita bikin new company, sebetulnya SAP pun telah memberikan opsi, yaitu memberikan opsi untuk bisa mengcopy UDT, UDF, bahkan UDV, bahkan UDO. Itu kita bisa copy ya. To set up table, enter name and description and leave object as no object ya. Jadi nanti kita bikin dulu sebuah table, nama tablenya apa, lalu deskripsinya apa. Nah, untuk objeknya pilih no object. Kenapa? Karena kita tidak melekatkan kepada any object. Nah, objek itu masuk ke dalam topik UDO, user defined object. Nah, karena kita tabelnya adalah berdiri sendiri ya, nempel hanya di database SAP, kita pilihnya no object. Oke. Nah, pada saat table kita sudah create, sudah jadi, sebetulnya langsung diberikan suatu dua kolom ya atau dua field yang namanya code dan name. Nah, untuk melihat dua kolom tersebut, code dan name-nya masuknya adalah ke tool user define window, lalu pilih tabelnya. Ya, nanti akan kelihatan tuh dua kolom atau dua field yang sudah dibuatkan secara otomatis oleh SAP. Nah, di dalam slide ini diambil contoh, nama table kita adalah truck, yaitu menyimpan tabel informasi mengenai angkutan kita ya, angkutan truk, angkutan kendaraan kita. Nah, di sini silakan Anda bikin suatu isi informasinya mengenai code dan name dari si truk kita. Nah, coba teman-teman juga berpikir kalau kendaraan biasanya yang menjadi unik sebagai primary key, karena dua kolom ini otomatis nanti menjadi primary key, itu kira-kira apa ya? Ya, kalau nomor mesin kepanjangan, ya mungkin nomor STNK aja ya, nomor surat tanda nomor kendaraan ya. Ya, plat nomornya kan itu udah pasti unik ya. Nah, itu boleh silakan. Kenapa harus unik? Karena dua kolom ini yang otomatis tadi dibuatkan tadi, ini juga otomatis menjadi primary key. Jadi untuk bisa mengisi si dua kolom yang dibuatkan otomatis oleh SAP tersebut, masuk ke tool user define window ya. Can import data table using data transfer workbench. Jadi sama seperti UDF, UDT pun bisa diimport isinya dari data lain maupun dari Excel ya, menggunakan data transfer workbench yang biasa saya sebut DTW. Ya. Oke, nah pada saat kita bikin suatu table ya, itu kan sebetulnya dia mengawang ya, dia tidak nempel kemana-mana, dia floating ya, dia di awang-awang. Nah, untuk bisa supaya table tersebut muncul ya, menempel terhadap suatu objek ya, karena kan di sini tadi dikatakan juga kan no object, dia tidak menempel ke objek manapun. Jadi dia, makanya saya katakan dia melayang ya. Jadi untuk supaya user define table itu nempel dan kita tempelkan ke suatu objek, melekat ya, kita harus bikinkan field. Ya, bikinkan field yaitu dengan membuat UDF. Nah, nanti di UDF kita bilang set link table. Kita UDF ini melekat ke table tadi ya, supaya nanti table ini melekat ke suatu objek. Nah, tergantung nih UDF-nya kita bikinnya di mana? Apakah di master data atau di marketing dokumen? Kalau memang dia menempelnya di marketing dokumen, maka table truck tadi akan menempel ke objek yang namanya marketing dokumen. Oke. Nah, untuk nge-link ini UDF-nya harus alfanumerik ya, nggak boleh tipe yang lain. Oke, ini supaya untuk si UDT-nya visible. Nah,
Kalau sudah kita tempelkan terhadap suatu objek, misalnya dalam hal ini misalnya marketing dokumen, maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Tapi kembali lagi, Pak, kok namanya table kok isinya fieldnya cuma 2? Nah, nanti kita bisa tambahkan. Nah, dari 2 kolom tadi, kalau kita ingin menambahkan tadi inisialnya kita bikin datanya ini kan pakai user define window ya. Nah, kalau sudah nempel ke satu objek, kita bisa tambahkannya lewat sini, define new. Ya. Jadi nggak harus lewat sini lagi, user define window. Nah, kan kita bikin sudah ada 3 data ya. Nah, kalau sudah kita tempelkan ke suatu objek, jadi kita nggak perlu ke sana lagi, karena dia sudah nempel ke suatu objek atau suatu table lain. Jadi kalau pengen tambah informasinya, tinggal define new. Oke, nah tadi seperti saya bilang, yang namanya table kan mestinya kumpulan data ya Pak. Kenapa kok cuma informasinya cuma 2, yaitu code sama name? Bisa nggak ditambahkan kolom yang lain? Bisa, silahkan. Jadi memang sebetulnya tujuan dari user define table adalah bisa menyimpan informasi yang banyak, yang lengkap. Ya namanya juga table, ya kan? Nah silahkan Anda buka tool, customization tool, user define field management. Anda scroll yang ke paling bawah, di situ Anda akan menemui yang namanya user table. Ya. Nah, nanti UDT kita, struct tadi akan muncul di sini. Nah, kalau kita ingin menambah kolom, silakan tekan tombol add. Ya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan slide, kita coba nanti bikin tambahkan 3 kolom, yaitu make, model, sama capacity. Masing-masing tipenya adalah alphanumeric 10, alphanumeric 10, yang ketiga nih measure. Nah, sebetulnya yang ketiga ini bebas, yang nggak harus measure, bisa unit boleh, alphanumeric juga boleh, karena isinya adalah kapasitas. Kapasitas dari si mesin tersebut. Contohnya make, misalnya Toyota, model misalnya Dyna, capacity 2000 cc misalnya gitu kan. Nah, maksudnya tuh ini. Ya, silakan tambahkan ini. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kalau kita mau ngisi datanya silakan masuk lagi ke user define window boleh, ya, atau lewat yang sini juga boleh, ya, karena nanti kolomnya otomatis sudah bertambah. Ya. Oke, nah seandainya kita mengatakan code sama name-nya ini masih kurang unik, Anda bisa menambahkan key lagi. Tapi menurut saya kalau untuk truk menggunakan nomor plat nomor mobil, menurut saya itu udah sangat unik. Ya, apalagi kita ada code-nya juga di depannya. Seharusnya nggak akan perlu untuk menambahkan adding key lagi. Tapi ini just in case Anda mau menambahkan lagi, silakan. Supaya benar-benar tambah unik lagi. Ya. Oke, itu aja sih untuk UDT. Kita coba aja sama-sama ya. Silakan nyalakan SAP-nya sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya, UDV. Ya. Yuk kita coba bikin tabelnya. Dibuka aja slide-nya nggak apa-apa, kita step by step pelan-pelan ya. Oke, untuk membuat user define table, masuk ke menu mana? Masuk ke tool, customization tool, user define table, setup. Nah, saya sebetulnya udah bikin banyak nih, saya bikin lagi aja yang baru ya. Misalnya becak ya. Ya. Jadi nama tabelnya apa? Nama deskripsinya apa? Objeknya pilih no object. Ya, simple as that, lalu saya tekan update. Maka kita sudah memiliki tabel yang namanya becak ya. Nah, tadi kan dikatakan SAP langsung otomatis membuatkan 2 kolom, 2 field, ya, namanya code dan name. Ya, itu kan masih mengambang, mengawang-awang. Bagaimana cara menangkapnya? Ya, pertama mungkin kita lihat dulu code dan name-nya benar sudah tercipta. Ya, nah caranya bagaimana? Masuk ke tool, ya, lalu ke user define window, pilih si becak tadi. Nah, sudah ada tuh code dan name. Ya. Nah, katakan becak saya pun memiliki nomor polisi misalnya ya. Kalau Medan apa? BK ya. BK 1576 HBH misalnya. Ya, namanya misalnya
bentor, ya. Misalnya ya, lalu update. Bikin lagi BK 1698 YYY misalnya. Bentor Siliwangi misalnya, ya. Silakan. Jadi perhatikan, tadi kan dikatakan code dan name harus unik. Nah, kalau dengan begini apakah sudah unik? Menurut saya sudah unik, ya, karena depannya aja udah pasti beda, ya kan, ditambah nama belakangnya, ya. Katakan kita bikin dua dulu deh, ya, dua dulu ini. Kalau Anda mungkin mau ngikutin slide boleh ya, jadi ikutin slide, cuman Anda masukkan aja. Nah, kalau di slide kan code-nya itu angka 1, angka 2 ya. Kalau kita langsung mau nomor polisi juga boleh. Jadi langsung code dan name ini sudah sesuai dengan kode dengan namanya, ya, dan ini pasti unik. Itu saran saya. Jadi 1 2 menurut saya no meaning, ya, mendingan langsung aja nomor polisinya. Ya, kalau Anda mau ngikutin slide boleh. Kalau saya udah banyak bikin ya. Jadi saya mau coba yang lain. Ya. Kalau sudah, oke. Nah, berarti user define table becak saya sudah jadi dan itu masih mengawang-awang. Bagaimana cara tempelinnya? Ya. Nah, tadi dikatakan bikinlah suatu user define field, ya. Nah, pertanyaannya, table tadi kita mau tempelin ke objek mana? Ke dokumen apa? Karena sifatnya adalah sebagai angkutan, kendaraan angkutan, kayaknya kok itu marketing dokumen ya, yaitu di dokumen delivery, di mana kita nanti bisa melakukan pemilihan truk. Oke, berarti saya masukkan ke title di marketing dokumen, ya. Lalu saya add, lalu di sini saya katakan becak misalnya ya, becak delivery, ya. Tadi dikatakan harus alfanumerik ya. Nah, kalau sudah alfanumerik, oke. Structure-nya regular aja. Nah, validation-nya saya katakan link to entity, link to table. Ya. Di sini kita mungkin agak beda karena kita beda versi. Kalau Anda mungkin ikutin seperti yang di slide, dia adanya di bawah set link table. Di sini juga sebetulnya hampir sama. Ya. Saya tempelkan set link table ke beca. Ya. Oke, kalau sudah saya add. Seperti biasa, karena dia akan menambahkan table tadi ke semua marketing dokumen, maka dia katakan akan merubah structure dari database kita. Kita yes. Pastikan tidak ada user yang sedang login. Suruh mereka logout. Oke, kalau sudah perhatikan saya sudah punya becak nih. Ya, suatu UDF becak yang melekat dengan objek table yang namanya becak juga. Oke. Sekarang kita coba cek di marketing dokumen. Katakan aja sales order. Ya. Ada nggak becak saya? Kita coba lihat, dia adanya pasti di all kategori. Nah, ini becak ya. Nah, itu dia. Ini kalau kita mau spesifikan muncul di delivery, silakan. Ya, saya masuk ke tool, lalu ke customization tool, lalu pilih setting. Nah, untuk becak saya maunya munculnya di delivery order. Ya, lalu oke. Nah, kalau saya pilih delivery, nanti dia akan muncul. Nah, seyogyanya berarti dia di dokumen delivery ya. Berarti saya coba buka delivery. Kalau nggak muncul, jangan usah khawatir. View user define field. Nah, becanya muncul nih. Oke. Nah, inilah primary key dari table becak kita yang memiliki dua kolom, yaitu code dan name. Ini yang akan selalu muncul ke objek tempat kita melekatkan si table tadi. Makanya saya bilang kodenya kalau bisa adalah informasi yang langsung bermakna, ya, jangan hanya 1 2 3. Langsung aja nomor polisinya, lalu di sini nama armadanya atau nama kendaraannya biar enak, ya. Jadi cara nempelinnya seperti itu. Ya, kita bikin UDF tipenya alphanumerik, lalu kita set link table ke table kita tadi. Maka table kita sudah tidak mengawang-awang lagi, dia nempel ke semua marketing dokumen. Oke. Tadi berikutnya apa dikatakan? Saya mau nambahkan kolom. Nah, oke, sebelum nambahkan kolom, kalau mau menambahkan data di sini, kalau kita sudah tempelkan ke suatu objek, biasanya ditambahkan suatu baris baru namanya define new. Ya, kalau Anda mau tambahkan silakan. Katakan BK
Jadi saya ada 3 data. Oke. Nah, kalau sudah, ceritanya saya mau tambahkan nih. Kan tabel kan informasinya bisa banyak, Pak. Kenapa hanya 2? Boleh nggak saya tambahkan? Silakan. Nah, caranya masuknya bukan ke sini, tapi masuk ke tool, customization tool, user defined field management. Nah, tadi dikatakan scroll ke paling bawah, di situ ada user table. Ya. Cari yang namanya becak. Mana becak saya? Nih, angkutan becak ya. Kalau sudah, saya klik di angkutan becak tadi, maka tekan tombol add yang di sebelah kanan bawah. Nah, kita mau tambahkan informasi apa lagi? Tadi kalau menurut slide kan dikatakan tambahkan 3 kolom, ya, yaitu make, ya. Dikatakan alfanumerik sebanyak 10, tipenya adalah reguler. Sudah. Lalu tambahkan lagi, katakan model ya tadi ya, model. Tipenya standar aja, regular, validationnya none. Lalu tambah satu lagi apa? Capacity ya tadi ya. Nah, untuk capacity, karena memang mungkin angkanya adalah mungkin berisi angka, bukan kata-kata atau bukan karakter, Anda bisa pilih numerik, ya, atau Anda pilih unit and total. Tadi kan dikatakan tadi measure ya, di sini measure tuh ada di sini. Tapi sebetulnya alfanumerik juga nggak apa-apa, apalagi kalau Anda mau menambahkan kata-kata cc-nya, misalnya 2000 cc. Tadi kan itu adalah isinya bisa angka dan bisa huruf. Nah, berarti kan alfanumerik ya. Nah, silakan juga nggak apa-apa. Ya. Panjangnya berapa nih? Ya, 10 oke lah. Katakan alfanumerik juga nggak masalah. Ya. Oke, maka di tabel becak saya sudah nambah 3 kolom, yaitu make, model, dan capacity. Oke, kebetulan dalam hal ini saya tipenya semua alfanumerik. Kenapa? Karena dengan asumsi untuk capacity saya mau tambahin ada kata-kata cc-nya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar angka 2000, 1500, 3000. Ya, saya mau ada kata-kata angkanya. Oke. Nah, kalau sudah, maka kalau kita ingin melengkapi data kita, ya, itu kita masuk ke tool, user defined window, pilih becak. Ya. Oh, mana Pak kolom yang lain Pak? Tenang. View, fit, column width. Nah, ini dia. Atau kita gedein, maximize, boleh. Silakan Anda lengkapin. Jadi kalau untuk yang nomor polisi BK 1576 HBH Bentor Siantar, ini make-nya apa? Katakan make by Toyota. Waduh, keren nih becanya ya. Lalu modelnya apa? Katakan Corolla. Waduh. Kapasitinya 1600 cc. Nah, kenapa tadi alasan saya pilih alfanumerik? Karena saya mau ada kata-kata cc-nya. Lalu kalau sudah, saya bikin lagi. Yang ke ini adalah katakan Honda. Wah. Civic misalnya ya. Misalnya ini 2000 cc. Lalu yang ketiga ini katakan apa nih? Nissan misalnya ya. Nissan itu apa sih? Livina ya, Livina, oke. Itu 1500 cc misalnya. Nah, kalau sudah Anda lengkapi, tinggal tekan tombol update. Maka tabel kita sudah lengkap. Total ada 5 kolom. Ya, primary key-nya yaitu code dan name, lalu ada make, ada model, ada capacity. Anda mau tambahin sepanjang-panjangnya, selengkap-lengkapnya silahkan. Ya, mungkin ada apa nomor VIN-nya, VIN number, ada manufacture date, ada whatever, silahkan ya, tambahkan. Nah, kalau sudah, maka tabel kita sudah selesai dan itu bisa kita pakai di transaksi. Meskipun di transaksi tetap yang muncul adalah si code dan name-nya saja. Informasi yang tadi melekat. Ya, in case mungkin kita ingin mencetak laporan atau ingin mengambil informasi dari
vehicle atau becak yang saya pilih di sini. Jadi itulah kegunaan user defined table. Jadi informasinya bukan hanya satu, tapi bisa banyak melekat ke dirinya sendiri. Itu namanya table. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk user defined table.